Kejahatan pencemaran lingkungan seperti yang terjadi di kawasan Situ Perigi menarik perhatian kami untuk menjadi salah satu topik penelitian kami kali ini. Banyaknya dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dan warga sekitar, seperti sulitnya mendapatkan akses air bersih dan juga terganggunya aktivitas warga dikarenakan banyak sekali tumpukan sampah yang ada di Situ Perigi. Untuk itu, mari lihat hasil penelitian kami yang kami lakukan berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dengan melakukan analisis melalui teori konservasi kriminologi. Situ ini kan dibangun oleh zaman Belanda, waktu zaman Belanda. Ini satu buat irigasi, yang kedua sebagai cadangan serapan air bawah tanah. Nah, kebetulan di tahun 2007 saya hobi bertani di pinggiran Setu awalnya ya. Sambil saya bertani, dekat tanian saya itu ngeliat, karena di pinggir Setu ya, ngeliat sampah itu seperti itu kan sumber daya air, serapan air bawah tanah yang saya minum di sekitar tempat saya tinggal. Nah, disitulah saya merasa terpanggil untuk bagaimana caranya ini Setu bersih dari sampah. Nah di sana itu memang kurang aktif dan nggak ada yang kayak volunteernya lah yang untuk menggerakkan masyarakat, terus handle operasionalnya juga gitu ya. Nah jadi awalnya tuh kita lagi beresin Situ Parigi gitu ya, revitalisasi, kemudian juga karena di sana kebetulan banyak sampah gitu ya, udah dari inlet dari Kali Deker tuh. Nah terus kita coba dirikan bank sampah. Waktu itu ada salah satu teman juga penggiat lingkungan, mereka punya channel ke komunitas Perbas, namanya Persatuan Bank Sampah Tangerang Selatan, itu di bawah binaan DLH. Dan saya sendiri ya, di sini saya bikin sumur bor itu di kedalaman 16 meter, itu tidak bisa kita konsumsi karena sudah ada kayak zat besi gitu ya. Tuh. Terus ada beberapa hewan ikan ya, maksudnya ikan itu ada beberapa ikan yang sudah tidak hidup lagi di Situ Parigi karena banyak limbah-limbah drainase rumah tangga ya, itu pastinya kan deterjen ya. Nah itu negatifnya ya, ada beberapa ikan yang dulunya hidup di Situ Parigi sekarang ada beberapa jenis yang sudah ada. Kita harus kurangi pencemaran dari minyak jelantah gitu yang dibuang ke drainase, karena si minyak jelantah itu bisa menutup pori-pori tanah, bisa jadi menurunkan kualitas air sungai. Kemudian juga kalau yang airnya cetek gitu ya atau agak-agak mendap, itu akan menutup pori-pori tanah dan mengurangi resapan air ke dalam tanah. Nah terus karena biasanya kalau kayak di perumahan, minyak jelantah itu kalau nggak ditampung, dibuangnya di mana? Di sink ya, di tempat cucian piring biasanya kan, yang paling gampang kan gitu ya. Nah itu sebenarnya pasti ngotorin drainase, plus sebenarnya buat rumah juga nggak bagus karena dia kalau dingin beku, apalagi kalau si pipa atau tempat cucian piring itu agak jauh ke bak kontrol, itu dia bisa bikin gel dan bisa bikin nyumbat. Kalau udah nyumbat kadang-kadang sampai lantainya harus dibobok gitu ya. Jadi sebenarnya buat manfaat buat diri kita sendiri juga sangat bagus gitu ya kalau membiasakan minyak jelantah itu nggak dibuang. Kebanyakan itu sampah rumah tangga. Kalau saya perhatikan sampah rumah tangga. Dikala ada hujan besar, memang terkadang ada kayak kursi, kasur bekas spring bed, dapetin juga. Yang paling sulit diangkat itu ya spring bed. Busa itu kalau udah kena air, dia jadi beban. Kita angkat sendiri dia nggak akan bisa. Tapi ya lebih banyak itu sampah rumah tangga dibanding sampah alami ya, kayak pohon, daun gitu ya. Daun, tangkai kayu itu jarang, tapi kebanyakan itu sampah rumah tangga. Karena memang saya perhatikan di hulu ya, itu ya maaf ya, dari tahun ke tahun perkembangan penduduk di sana tinggi. Kalau untuk sampah yang ada di sungai yang datang dari hulu, itu kita di bawah ada jaring sampah. Jadi yang tertahan di jaring sampah kita angkat ke atas. Itu ada dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, yang lolos dari jaring sampah kita ambil sekarang pakai rakit. Ya, alhamdulillah udah ada rakit yang saya bilang tadi. Nanti setelah kita kumpulkan di rakit, kita bawa ke tempat pembuangan. Nanti Dinas Lingkungan Hidup Tangsel yang akan membuang keluar ke pembuangan terakhir. Itu berjalan hampir setiap hari
hampir setiap hari. Kalau komunitas memang belakangan ini belum ada, tapi kalau relawan saya sekarang hampir 5. Jadi ada yang bagiannya di hilir, ada yang bantu nyapu jogging track, ada yang bantu nyapu menjaga kebersihan di lahan parkir. Operasional bank sampah, tapi cocok untuk lingkungan klaster perumahan gitu, dengan karakteristik yang orangnya sibuk. Akhirnya kita akalin gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak numpuk di rumah? Ya udah, jadi jangan ditumpuk di rumah, tapi taruh aja di drop point. Jadi kita bikin drop point nih kalau di klaster. Ada namanya drop point. Drop point ini udah disediakan wadah-wadah gitu ya, yang sudah dipisahkan jenisnya. Jadi ada yang untuk kertas, untuk logam, untuk kaca, kemudian untuk plastik. Terus saya pikir juga kayaknya warga di sini nggak terlalu sensitif ya, kalau misalkan hasil penimbangan per orang kan mungkin nggak terlalu banyak ya, paling dapatnya 20.000, 30.000 sekali nabung, sekali nimbang gitu. Ya itu nggak terlalu signifikan buat mereka, nggak terlalu. Jadi ya udah, kita konsepnya modifikasi. Jadi nggak ada nasabah perorangan, tapi hasil penimbangan itu menjadi kas bank sampah yang di bawah pengelolaan pengurus RT. Gitu. Nah, nanti dimanfaatkannya untuk apa? Untuk menunjang kegiatan-kegiatan klaster, bikin kelompok. Nanti kelompok itu akan dinilai setiap minggu kualitas pemilahannya sama volumenya. Nah, yang nilainya terbaik itu nanti ada hadiahnya gitu. Nah, kenapa sih waktu itu kita milih bikin lombanya anak-anak? Karena kalau anak-anak lomba, otomatis orang tuanya bantuin. Ya banyak sih, dulu sih ada kayak karang taruna kayak gitu ya, bersih-bersih untuk lingkungan. Terus ada juga acara kayak kuliner Betawi, banyak sih macam-macam. Terus ada kunjungan dari berapa daerah gitu, dari luar negeri ke sini juga. Mungkin dia merasa terpanggil juga. Ada bahasa mereka gini, saya lahir di sini bang, ya kan, saya anggap saya juga memiliki, ada. Jadi sekarang jadi relawan saya nih. Ada inisiatif dari mereka yang lahir di sini walaupun sudah tidak tinggal di wilayah sini, tapi mereka merasa terpanggil dan membantu saya untuk hal kebersihan, nyiram pohon. Ya alhamdulillah sih kondusif. Orang-orang yang datang juga alhamdulillah, jalan hampir 3 tahun setelah ini dibangun, dinormalisasi, revitalisasi, alhamdulillah antusias masyarakat siang dan malam. Perlu jaga kebersihan, jaga lingkungan, karena buat kita semua agar lebih indah lagi, lebih sehat lagi, lebih ramai lagi, ya lebih untuk kebersihan. Iya, tolong dijaga lah dong, sama manusia lah gitu, harus saling jaga lingkungan. Apa sih inisiatif yang dilakukan pemerintah? Ya dengan mereka menyebarkan melalui mentor-mentor ini gitu ya, mengajak masyarakat untuk mendirikan bank sampah. Tapi kalau dibilang apakah itu udah cukup? Kalau menurut saya sih memang belum efektif lah gitu ya, untuk supaya pola hidup memilah sampah dari rumah terus terbiasa memanfaatkan bank sampah gitu, itu memang masih kurang. Saya inginnya pemerintah setempat, khususnya RT RW ya, ini masalah sampah di hulu, khususnya orang yang tinggal di pinggiran bantar itu, di bantaran sungai itu, sosialisasi untuk bagaimana caranya sampah ini dikelola. Jadi masyarakat dikelola oleh pemerintah setempat kayak RT RW, ya khususnya yang di pinggiran sungai, yang nantinya aliran airnya ke situ. Ya semacam karang taruna gitu. Saya berterima kasih kalau memang mereka berkolaborasi dengan saya.